Pemirsa Blora TV di mana saja berada, kembali bersama saya Urip Daryanto untuk mengulas berita teraktual dan terpercaya. Berikut salah satunya. Pemirsa, dalam rangka untuk mengendalikan inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DP4) selenggarakan Gerakan Tanam Cabai Kamis 31 Juli 2025. Gerakan tanam cabai yang menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan selain untuk mengendalikan inflasi daerah, khususnya dari komoditas hortikultura yang harganya kerap fluktuatif tersebut, dilaksanakan di Duku Betet, Desa Purworejo, Kecamatan Blora. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang hadir langsung di kegiatan itu mengapresiasi inisiatif DP4 dan seluruh elemen yang terlibat tersebut, termasuk dukungan dari TNI, Polri, serta masyarakat tani. Terima kasih saya ucapkan atas inisiasi dari DP4. Seperti yang telah dilaporkan, banyak sekali upaya kita dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan juga mengendalikan inflasi di Kabupaten Blora. Kami ingin agar inflasi tetap terjaga, maka perlu adanya rekomendasi langkah-langkah yang tepat dari dinas terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi Blora, termasuk pengawalan distribusi komoditas pangan oleh aparat keamanan, serta peran aktif Dinas Pertanian dalam memberikan rekomendasi waktu tanam yang tepat agar harga cabai tetap menguntungkan bagi petani. Kalau harganya bagus, para petani pasti akan semangat menanam cabai. Maka dari itu, perlu ada pemetaan waktu tanam yang strategis dari dinas, tambahnya. Saya ucapkan terima kasih ya atas inisiasi dari DP4, yang mana sudah tadi dilaporkan banyak sekali upaya kita dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan dan juga menjaga inflasi yang ada di Kabupaten Blora. Tentunya kita ingin agar di Blora ini inflasinya terjaga, Pak Kepala BPS. Karena itu kami tolong diberikan rekomendasi langkah-langkah apa agar inflasi kita ini tetap terjaga. Masuk juga terima kasih masukannya, kaitannya pertumbuhan ekonomi kita juga cukup bagus. Nah, ini tentunya sinergi antara Pemkab, TNI, Polri juga terima kasih yang sudah menjaga pertumbuhan kita, karena kemarin alhamdulillah mengawal jagung, mengawal padi, semuanya ini salah satu yang menyebabkan ekonomi kita ini di Blora tetap terjaga. Dan semoga dengan komoditas cabai ini harganya juga bisa bagus, karena kita tahu cabai ini kan fluktuatif ya, naik turun ya harganya ya. Termasuk ini biasanya naik wae wong digawe iki rego cabai iki naik muda ya. Nek wingi waktu ora ana wong digawe regane rada mudhun. Jadi tentunya Dinas Pertanian harus punya rekomendasi timing atau waktu-waktu yang memang disarankan untuk saatnya nanam, biar tidak harganya bisa terjaga. Kalau harganya bagus ini para petani mau nanam cabai semangat ya Pak. Sementara itu, Kepala DP4 Kabupaten Blora Ngaliman menyampaikan bahwa faktor kurangnya pasokan bahan baku cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi di Blora. Oleh karena itu, gerakan tanam cabai ini menjadi langkah konkret untuk menjawab tantangan tersebut. Ngaliman juga mengungkapkan bahwa gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk peran aktif Ketua TPPK Kabupaten Blora dalam mendorong gerakan serupa hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Kita juga terus dorong pemanfaatan teknologi dan inovasi budidaya melalui program Sekolah Lapang, baik untuk komoditas cabai maupun padi, agar SDM petani kita semakin meningkat. Terang Ngaliman. Terima kasih, sesuai dawuh Bapak Bupati, karena ini komoditas yang mempengaruhi inflasi, jadi kami selaku dari DP4 menyiapkan bahan-bahan apa yang mempengaruhi inflasi. Kita menyiapkan agar petani-petani terus menanam komoditas cabai, kemudian bawang merah sesuai dengan waktunya sehingga inflasi tidak akan terjadi. Terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, Rukhedi, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, menambahkan bahwa cabai merah merupakan salah satu komponen dengan pengaruh besar terhadap inflasi, sehingga peningkatan produksi lokal sangat diperlukan untuk menstabilkan harga. Terkait dengan inflasi, memang cabai merah ini termasuk yang punya peran tinggi di komponen penghitungan inflasi, dan untuk menjaga inflasi yang terjaga maka suplainya yang harus bisa dipertahankan
ya, tidak fluktuatif sehingga harganya juga relatif stabil. Kepala Desa Purworejo Harun SPE melaporkan bahwa Desa Purworejo dikenal sebagai salah satu sentra penghasil cabai di Blora dengan 11 kelompok tani yang mayoritas menanam cabai. Tahun lalu bahkan kami mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia melalui program CSR karena keberhasilan dalam budidaya cabai. Sini mayoritas Pak, hampir semuanya itu nanam cabai. Makanya dulu sampai dapat dari BI itu ya. Dan 15 kebetulan- hektar ada ya? Hah? 15 hektar. Hari ini lahan milik Pak Damiri ditanami jenis cabai tampar dan rawit. Menurutnya, gerakan tanam cabai ini diharapkan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Blora untuk terus mengembangkan sektor pertanian hortikultura sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah dan pengendalian inflasi. Diketahui tanaman sayuran semusim adalah tanaman sayur yang berumur kurang dari 1 tahun. Di tahun 2023, tanaman sayuran semusim yang paling mendominasi di Kabupaten Blora adalah cabai keriting dengan produksi sebesar 31.145 kuintal. Kecamatan Banjarejo merupakan penghasil cabai keriting terbesar, yang mana menyumbang 6.298 kuintal atau sekitar 20% dari total produksi Kabupaten Blora. Ya, memang pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan dan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam memajukan perekonomian daerahnya. Data dari buku Kabupaten Blora dalam angka 2024 disebutkan bahwa terdapat beberapa hasil pertanian yang menjadi andalan. Salah satu hasil pertanian andalan di Kabupaten Blora adalah cabai keriting. Cabai keriting menjadi komoditas yang cukup melimpah di wilayah yang terkenal dengan salah satu kulinernya, sate ini. Berikut ini adalah 5 kecamatan penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora. Kecamatan Banjarjo menduduki urutan pertama sebagai daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 6.298 kuintal cabai keriting. Kecamatan Jiken berada di urutan kedua sebagai daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 5.323 kuintal cabai keriting. Berikutnya adalah Kecamatan Todanan yang termasuk daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 5.150 kuintal cabai keriting. Selanjutnya, Kecamatan Jepon merupakan salah satu daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 4.345 kuintal. Disusul, Kecamatan Japah menjadi salah satu daerah penghasil cabai keriting terbanyak di Kabupaten Blora dengan total panen 2.971 kuintal. Demikian pemirsa ulas berita kali ini, ikuti terus ulas berita-berita berikutnya, tentu di Blora TV yang menginspirasi. Sekian.